Suatu malam, di tengah duka mendalam yang dialami Sekar, beberapa warga desa yang sedang ronda malam melihat sebuah bola api melayang di langit. Bola api itu tampak melayang rendah di atas rumah orang tua Sekar. Salah satu warga yang melihat kejadian itu, Pak Lurah, segera menyebarkan kabar kepada seluruh desa. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata, Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya, dengan tawa dan air mata, kisah indah takkan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Kak Rati di Gunung Kidul. Ini sebuah kisah yang dialami kawanku semasa SMA dulu. Sebut saja namanya Sekar. Dia tinggal di sebuah desa terpencil yang penuh dengan tradisi dan kepercayaan kuno. Sekar adalah seorang gadis yang manis, namun hatinya hancur setelah kekasihnya Bayu meninggalkannya tanpa penjelasan. Bayu yang dulu selalu berjanji akan setia selamanya, tiba-tiba pergi dan menikah dengan gadis lain. Sekar merasa hidupnya hancur dan tidak berharga lagi. Setiap malam, dia menangis dalam sepi, memikirkan cinta yang tak lagi berbalas. Diary, desa tempat tinggal Sekar memiliki sebuah mitos kuno tentang ulung gantung, sebuah bola api misterius yang dipercaya membawa pertanda kematian. Ulung gantung diyakini sering muncul di atas rumah orang yang akan mengalami kemalangan besar, terutama peristiwa bunuh diri. Jika bola api terlihat, warga desa harus segera bertindak untuk memukuli kentongan dan lesung untuk mengusir roh jahat yang dibawa pulung tersebut. Suatu malam, di tengah duka mendalam yang dialami Sekar, beberapa warga desa yang sedang ronda malam melihat sebuah bola api melayang di langit. Bola api itu tampak melayang rendah di atas rumah orang tua Sekar. Salah satu warga yang melihat kejadian itu, Pak Lurah, segera menyebarkan kabar kepada seluruh desa. Ulung gantung muncul di atas rumah keluarga Sekar, teriak Pak Lurah pada warga. Ketakutan melanda seluruh desa. Mereka percaya jika tidak segera diusir, ulung gantung itu akan menyebabkan kematian atau peristiwa tragis. Warga pun berbondong-bondong menuju rumah Sekar, membawa kentongan dan alu untuk membunyikan lesung. Cepat, pukul kentongan dan lesung agar ulung gantung tidak membawa celaka, teriak salah satu tetua desa. Selama 3 malam berturut-turut, warga desa membunyikan kentongan dan lesung di sekitar rumah Sekar. Suara gemuruh dari alat-alat tradisional itu menggema di seluruh desa.
dipercaya mampu mengusir roh jahat yang membawa pulung gantung. Mereka tidak tahu pasti mengapa pulung gantung memilih rumah itu. Tetapi semua mata kini tertuju pada Sekar, gadis yang tengah patah hati. Sementara itu, di dalam rumah, Sekar berada di ambang keputusasaan. Kesedihan karena kehilangan Bayu membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sekar merasa tak ada lagi yang pantas diperjuangkan. Namun di saat-saat tergelap itu, sahabat terbaiknya, Ratna, datang menemuinya. "Sekar, aku tahu kau sedang terluka," kata Ratna sambil meraih tangan Sekar dengan lembut. Tapi bunuh diri bukanlah jawabannya. Cinta bukan tentang satu orang, terutama orang yang sudah memilih pergi. Bayu bukan yang terbaik untukmu jika dia meninggalkanmu tanpa alasan. Sekar menunduk, air matanya pun jatuh di pipinya. "Tapi aku tak bisa hidup tanpanya, Ratna. Aku merasa tak ada lagi yang tersisa untukku." Ratna menatap mata Sekar dengan penuh ketulusan. "Aku tahu rasanya sakit, tapi putus cinta adalah hal yang biasa. Kau tak boleh mengorbankan hidupmu hanya karena seorang laki-laki yang tidak lagi mencintaimu. Jika dia memang pergi, itu karena dia bukan yang terbaik. Allah pasti sudah siapkan yang terbaik untukmu. Kau berhak bahagia." Kata-kata Ratna perlahan menyentuh hati Sekar yang terluka. Dalam keheningan malam yang diiringi suara lesung dan kentongan di luar, Sekar mulai merenung. Ia menyadari bahwa bunuh diri bukanlah jalan keluar, dan bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena seseorang yang telah pergi. Warga desa pun akhirnya percaya bahwa usaha mereka membunyikan kentongan dan lesung telah berhasil mengusir pulung gantung. Setelah 3 hari, bola api itu tidak lagi terlihat dan peristiwa tragis yang mereka takutkan tidak terjadi. Sekar yang dulunya nyaris tenggelam dalam keputusasaan perlahan bangkit berkat nasihat sahabatnya dan dukungan warga. Ia menemukan kembali kekuatan dalam dirinya, meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Ia tahu bahwa hidupnya masih berharga dan cinta sejati tidak akan membuatnya merasa kecil atau tak berdaya. Diary, kisah pulung gantung dan bunuh diri yang berhasil digagalkan ini menjadi pelajaran bagi desa tersebut. Mereka percaya bahwa cinta dan harapan jauh lebih kuat daripada mitos apapun. Dan dengan dukungan serta kebersamaan, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Sekar, meskipun pernah terpuruk, kini tahu bahwa hidup masih penuh dengan peluang baru, termasuk cinta yang lebih tulus dan sejati. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Kak Rate di Gunung Kidul. Terima kasih Kak Rate yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Kak Rate atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elin.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.